Ya, jadi setelah kalian nanti masuk RedCap dengan masuk ke project ini, Electronic Logbook for eHabs, kalau kalian baru pertama kali, nanti kalian akan harus menambahkan records ya. Nah, records ini akan seperti ini. Nah, jadi tentunya nanti total records-nya pastinya cuma nggak ada apa-apa ya kalau baru ya, 0 gitu ya. Kalau ini kan saya ambil contoh dari yang sudah ada. Oke, add di sini, add new record ya. Setelah add new record, nanti kalian baru masukkan identitas dan aktivitas. Oke, saya akan kembali lagi. Nah, ini contoh pengisian yang sudah betul, karena kalian hanya cukup memasukkan record itu satu kali. Bisa kita lihat ya, di sini identitas itu hanya sekali. Nah, sementara kalian nanti memasukkan aktivitas-aktivitas itu di sini. Jadi kalau sudah ada satu record seperti ini, kalian jangan add new record lagi, tapi nanti aktivitas cukup ditambah di sini saja, ya. Disebutnya add new instance, ya. Oke, saya masukkan saja ini, dilihat saja ini identitas seperti ini. Nah ini ininya Afif ya. Afif di sini masuk ke grup yang lain dengan pembimbing Dr. Santi. Nah nanti kalian pilih saja yang saya ya, Dio Agustian. Oke, nah kemudian pembimbing mitra kalau ada, contoh misalkan waktu itu siapa ya pembimbing kalian waktu grup itu, cantumkan saja ya di sini ya, karena tentunya ini akan jadi nilai tambah ya karena ada pembimbing dari ITB begitu ya. Nah kemudian ini link website portofolio. Nah link ini sebentar, oke. Ada yang mau lewat, nah, harus di stop videonya. Go ahead. Anak saya nggak mau lewat kalau videonya dia nggak mau tampil gitu, jadi harus di stop dulu. Udah kata saya nggak apa-apa, cuma sebentar. Ini nggak mau bener. Ya udah. Oke, nah jadi, nah ini portofolio yang juga kalian harus buat ya dengan petunjuk yang sudah saya share ya. Silahkan buat secepatnya. Nah kalau sudah komplit, nah ini, oh Afif nih belum membuat ini jadi komplit. Ini harusnya dibuat komplit nih, komplit nih. Kalau ini kan nama pembimbing mitra itu jika ada ya. Kalau nggak ada ya sebetulnya nggak harus diisi. Kemudian save, ini save ini ada beberapa opsi ya. Ini apa nih? Oh iya, ya save and exit form saja ya. Kalau udah komplit nih, kalau belum komplit jangan dikomplitkan, bilang aja incomplete. Contohnya kalian belum buat website, blog ya, kalian sebut aja incomplete. Karena nanti di saya nanti ada statistik itu berapa mahasiswa belum masukin link portofolionya ya. Setelah itu apa tadi? Save and exit form ya. Nah, gini klik. Nah, ini akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini nanti kalian tidak usah nambah record baru, cukup nambah aja di sini ya. Terus ke bawah gitu ya. Oke. Nah, contohnya seperti apa ya semua aktivitas yang kalian lakukan pada waktu stream. Tapi bukan hanya group discussion atau lecture waktu itu ketika saya memberikan lecture atau Prof. Shibata, yang lain-lain, tapi juga semua aktivitas di luar itu. Contoh kalau kalian melakukan literatur searching, misalkan ya, ada tugas mandiri, yang tugas kelompok, atau tugas pribadi yang ditugaskan dari kelompok, aktivitas itu juga kalian record gitu. Nah, memang ribet ya. Ya, memang begitu. Nah, cuman apa keunggulannya ketika kita mencatat ini, kita coba klik di sini ya. Ini sebagai contoh aja. Nggak apa-apa ya, Afif, saya minta izin. Ini bukan medical record kok. Nah, ini contoh nih, Afif waktu itu mengisi tanggal jelas ya, tanggal, jamnya berapa, kemudian durasinya berapa lama. Tentunya ini asas kepercayaan saja ya, saya nggak akan cek benar-benar, karena ya selain nggak mungkin juga saya percaya aja. Aktivitas apa? Ngapain di sini nih ya? Cuma judul aja. Nah, uraian di sini penting karena pada uraian itu nanti kamu bisa menjadi bekal ketika kamu membuat refleksi diri di portofolionya. Ya.
Portofolio itu sebenarnya prinsipnya refleksi diri ya. Nah, nanti saya akan berbicara masalah apa itu gagasan. Tautan nanti maksudnya apa ya? Oh gini, kalau kalian ada foto ya tentang kegiatan itu akan lebih bagus di sini. Atau kalian ada video, misalkan kalian melakukan sesuatu kemudian direkam dengan video, ada kemudian kalian posting di YouTube, kalian juga bisa buat videonya kemudian posting di YouTube, kemudian masukkan di sini. Ya, dan ini pun nanti bisa menjadi bagian dari cerita kalian di portofolio. Tentunya makin banyak media yang kalian posting di portofolionya nanti dan di logbook ini akan membantu untuk memperkaya ya. Jadi mungkin kalau nanti suatu saat kalian udah, ini juga mungkin ini jadi bahan nostalgia lah gitu ya. Nah, oh waktu itu saya lakuin ini. Kalau ada videonya kan bagus juga. Oh kita ketemu waktu itu pernah satu kelompok ya. Gitu. Udah lupa. Oke. Untuk bahasa saya serahkanlah. Hanya yang jelas ketentuan yang lebih strict itu di durasi aja. It must be number ya here ya. Ini harus angka ya, jangan teks ya. Yang lain sih no problem. Oke, kalau sudah komplit baru nanti di save dan exit form. Oke, saya tidak akan save di sini dan seterusnya dan seterusnya. Jelas? Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Logbook aja dulu. Punten dok, mau bertanya dok. Yes, gimana? Berarti kalau misalnya kita buat yang di sini, kita gak usah buat dalam bentuk Google Docs gitu ya dok. Soalnya kan sebelumnya dikasih formatnya juga gitu dok. Yang ada dari Prodi itu yang pakai Excel. Oh ya, ya betul. Kalian sudah sejauh apa mengisi itu? Kalau misalkan Saya belum sih dok. ya, kalau misalkan sudah dan kalian keberatan mengisi ulang, kalian nggak apa-apa, no pressure. Ya. Tapi memang saya pergunakan si elektronik logbook itu, saya bisa memantau mahasiswa yang belum juga buat portofolio gitu sampai hari ini. Gitu. Jadi saya nanti bisa ngingetin itu. Kamu kok belum buat gitu ya? Karena kalau nggak buat, saya nggak bisa nilai terus terang. Gitu. Jadi saya harus menilai berbasiskan bukti ya, katanya gitu ya. Nah, portofolio itu bukti-bukti kamu melakukan aktiviti dan kamu punya kompetensi yang kamu rasakan bertambah gitu ya. Apakah itu pengetahuan atau keterampilan atau apapun lah yang kalian kesan-pesan atau apapun yang kalian bisa ambil ya lessonnya dari kegiatan kalian. Jadi itu seperti itu. Baik dok. Sama punten dok, saya mau tanya satu lagi dok. Ya. Berarti buat teman-teman peserta stream yang online, apakah perlu melakukan logbooknya dalam format ini atau mereka gunakan format yang Excel saja dari Prodi dok? Oke. Good question ya, bagus. Afi, jadi gini, saya nggak tahu posisi teman-teman kamu itu, karena saya tuh dulu bayangannya tuh kalau yang online tuh pertama mereka udah dapat EHAPS belum, dan sebetulnya saya konteksnya waktu itu hanya menyampaikan kepada Kaprodi itu untuk EHAPS ini untuk kalian yang 5 orang ini gitu. Nah kalau mereka sudah gabung yang lain gitu ya, sudah punya dosen pembimbing, berarti no problem. Artinya stream itu tidak dijadikan sebagai EHAPS-nya gitu. Karena kalau teman-teman kalian yang lain, EHAPS-nya tuh sekarang baru mulai begitu ketika kalian udah selesai gitu kan. Nah itu. Nah pertanyaan saya, dia tergabung ke yang lain nggak? Kalau udah tergabung sih udah dapat dosen pembimbing ya no problem. Yang jadi masalah kan ketika dia tidak dapat dosen pembimbing, kan tidak ada yang bisa menilai dia gitu. Artinya dia nanti nggak akan dapat nilai EHAPS gitu untuk itu. Nah kalau demikian, kalau memang dia memerlukan stream itu dikonversi menjadi EHAPS ini, kontak aja Japri ke saya gitu ya. Kalau memang yang bersangkutan memerlukan. Ya, gitu. Ini dok, punten ini teh kemarin sepemahaman saya waktu kemarin pembagian EHAPS itu kan
kita punya kuota terbatas ya dok. Nah, jadi semua Ya. peserta stream baik yang offline maupun yang online tuh diakui sebagai e-hubs gitu dari prodi. Oh Yang saya gitu. paham seperti itu dok. Iya, iya, iya. Kalau demikian, ya berarti teman-teman kalian nggak tergabung ke EHS yang lain ya? Dengan Enggak asumsi. dok, karena tidak diperbolehkan kemarin. Jadi udah fokus Oh di ya stream sudah. aja. Oh berarti nanti jadi kerjaan saya sih nge-review portofolio sekian banyak. Ya nggak Iya apa-apa dok. deh sekalian. Aduh. Diberikan ini juga ya dok ya nanti apa yang red cap ini. Iya, iya. Berarti, Oh baik dok. tapi saya minta bantuan kamu Akti ya, supaya hidup Siap saya dok. lebih ringan ya. Nanti saya Eh, mintain emailnya aja ya dok ya. Nah gitu ya. Nah, kamu mintain emailnya, atau kalau kalau boleh bantu gini deh, di Excel aja deh gitu ya. Kalau di Excel ya, di Excel nanti cukup nama, NPM, sama apa ya? Email student ya. Student 4 deh. Oh baik dok, baik dok, Itu aja cukup kok ya. baik dok. Oke. Dan mungkin nanti di-share aja rekaman ini karena saya persepsinya berbeda tadi soalnya. Baik dok, siap. Nanti saya sampaikan. Oke, ada lagi nggak sebelum kita masuk ke e-portfolio? Dok, punten mau izin bertanya. Yes. Kira-kira ada deadline pasti nggak ya dari dokter sendiri gitu buat pengerjaan red caps? Soalnya Nah, sekalian mau ngatur-ngatur jadi gini, waktu dok. ya sebetulnya dari prodi ya, sebetulnya kalian yang perlu sih, tapi dari prodi itu mengatur supaya pengadministrasian ini tuh akan selesai di September ini, di awal September, jadi minggu depan sebetulnya, ya minggu depan, 7 hari inilah gitu ya. Hanya kalau kamu nggak apa namanya, jadi gini, tugas saya tuh menilai kamu gitu, ini tuh berapa SKS sih kira-kira gitu ya, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk ini gitu. Karena kalau kamu masukin sedikit, saya cuma bilang, wah kamu nggak bisa dapat 4 SKS, kamu cuma dapat 1 SKS gitu. Nah saya berhak untuk menyatakan itu, dan nanti saya akan konfirmasi ke prodi bahwa kamu tuh berhak mendapatkan nilai untuk sekian SKS gitu. Nah, itu kalau nilai sih ya relatif lah, saya buat bagus-bagus aja. Ya asal portofolionya seimbang lah gitu ya, jangan terlalu memalukan lah gitu ya. Jadi gitu. Nah sehingga kalau kamu masukinnya baru sedikit, ya mungkin nanti saya bilang, ini nilai untuk Christine, untuk ya panggilannya Christine ya. Iya betul dok. Christine untuk 2 SKS misalkan gitu ya. Nah begitu. Nanti, wah saya sebetulnya bisa lebih dari ini, nambah lagi terus kan gitu. Cuma nanti perlu komunikasi dengan saya gitu, kalau itu akan bakal ditambah. Jadi belum selesai ceritanya gitu sih, ceritanya gitu ya, di logbook atau di portofolionya. Dok ini belum selesai gitu kan. Ya belum selesai, cerita bersambung. Oke kalau gitu ya silakan terusin sampai kamu selesai semester ini misalkan. Nggak harus minggu depan, saya pikir. Nah sekarang kamu buat manajemen diri aja. Kamu mau rencananya mau selesaiin berapa lama supaya saya bisa bantu ngingetin kamu kan gitu. Kalau kamu punya perencanaan yang baik kan nanti kamu enak juga ya mengatur waktu gitu. Jadi kalau kamu udah deh minggu ini belum banyak aktivitas, mumpung masih belum banyak aktivitas, ya kamu selesaiin minggu ini supaya tuntas gitu ya. Yang stream kemarin tuh jangan ada PR lagi gitu ya. Saya saran begitu sebelum nanti kalian masuk engage ke tutorial, Qstep dan lain-lain. Demikian ya. Jadi coba dulu untuk sampai 7 hari ke depan ya diselesaikan ya. Sebisa mungkin lah, mumpung belum banyak aktivitas. Delvi atau siapa? Anis? Ada pertanyaan? Cukup? Sejauh ini belum ada dok. Dari saya juga belum dok. Oke. Sama siapa? Akila? Panggilannya siapa? Sejauh ini masih aman dok. Oke. So, are you in Malaysia now? Siapa yang I'm already in Jatinangor. Jatinangor ya? Oke.
Oke, kalau demikian saya akan lanjut ya. Saya akan lanjut pada tentang apa tadi? Tentang e-portfolio ya. So, saya akan stop untuk pembahasan yang ini logbook. Kemudian saya akan masuk ke e-portfolio. Nah, saya kemarin sudah posting sesuatu ya. Saya sudah posting petunjuk tertulis ya. Nah, petunjuk tertulis ini nanti saya akan sambung dengan, jadi intinya begini ya, blog itu, kalian buat blog itu untuk mengekspresikan proses pembelajaran di logbook itu dengan narasi yang coba kalian pikirkan dalam kompetensi kalian untuk the future doctor gitu. Jadi kalau kamu sudah buat motivation letter, waktu itu kan kamu buat motivation letter kan masing-masing kan. Nah, kamu di akhir itu kamu harus refleksikan motivation letter itu terjawab nggak dengan pengalaman di stream gitu. Ya, oke. Dan nanti kalau kamu udah buat blognya, saya akan, kalau kamu buat bahasa Inggris, keunggulannya saya bisa share ke Prof. Sibata gitu. Ya, saya bisa pamer lah dikit gitu sama Dr. Herto sama Prof. Sibata. Ini student dari Unpad nih gitu kan ya. Tentunya dia pastinya akan bangga lah ya gitu ya. Kalau kalian bisa menulis dan mengekspresikan kesan kalian tentang pembelajaran pada saat stream gitu. Prinsipnya gitu. Jadi bahasa is up to you, mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris, yang mana saja yang kira-kira bisa kalian kembangkan narasinya, dan ini juga mengembangkan kemampuan kalian menulis sebetulnya ya. Tapi di sini memang ada kombinasi, silakan kalian mau menulis dengan gaya seperti apa, tapi yang jelas harus ada proses refleksi. Nah, berkaitan dengan gagasan, seperti festival gagasan, mungkin tidak harus ada gagasan, tapi saya berharap kamu bisa menemukan gagasan untuk skripsi kamu gitu. Ya, haruskah berhubungan dengan apa yang dilakukan stream? Tidak selalu, tapi tentunya kalau itu ada yang sempat kamu pikirkan, kamu interest untuk ke sana, itu bisa sampai ke sana. Tapi tidak harus ya. Jadi saya menilai bukan, tapi tentunya kalau ada gagasan itu akan lebih baik, itu aja. Mungkin demikian ya. Nah, berkaitan dengan gagasan itu yang sebetulnya nanti saya akan bahas pada pekan depan. Jadi nanti saya akan menceritakan tentang community laboratory yang ada di Kabupaten Bandung, yang waktu itu juga Prof. Sibata sempat berkunjung, cuman karena waktunya mepet dan kamu masih ada kelas kalau nggak salah, jadi saya nggak ngajak kamu ya ke lapangan. Padahal si Rachel sama si siapa sih satunya teh? Lupa saya. Asia, Dok. Asia ya? Ya, dia ikut ke lapangan gitu. Nanti saya share juga deh videonya. Nah, di community lab itu nanti itu akan saya jelaskan di minggu depan bersama dengan dosen-dosen yang lain, karena nanti yang akan terlibat di sana bukan hanya saya, tapi juga ada dosen dari yang lain gitu. Bahkan mungkin nanti ada juga dari kedokteran hewan, karena kita akan juga mengusung aspek One Health ya. Demikian mungkin penjelasan singkat saya soal e-portfolio. Jelas ya? Maaf dok, saya mau izin tanya dok. Yes, gimana? Buat e-porto ini apakah ada jumlah minimal kata atau mungkin kita dibebaskan saja? Yang penting semua yang tadi dokter sampaikan sudah termuat di dalamnya dok. Ya, saya nggak memberikan batasan yang strict tentang berapa kata ya. Tapi saya nanti akan lihat kepantasan kalau kalian cuman selamat datang. Minimalis ya, saya juga nih. Susah nilainya. Ya, jangan terlalu minimalis lah gitu ya. Kemarin sih ada sih yang saya baru lihat, tapi mungkin karena belum selesai kali ya. Belum selesai, ada yang udah mulai tuh buat gitu ya. Tapi ada yang selamat datang, terus bawahnya masih kosong gitu. Ini ya mungkin karena baru sih ya, baru buat gitu. Nah, saya akan posting sedikit pengalaman saya dalam membuat blog, karena saya juga pernah membuat blog. Memang perlu waktu sedikit untuk belajar bagaimana cara-caranya untuk memodifikasi ya. Dan saya bantu dengan, coba saya nanti akan share
video-video berikut ini nanti. Ini kamu nonton aja masing-masing ya. Baik, Dok. Oke. Jadi di blog itu udah ada theme ya, theme namanya apa? Tema. Jadi kamu nanti bisa pilih tema yang paling cocok, kemudian dari situ kamu bisa customize juga. Nah, juga termasuk sertifikat ya. Kamu udah dapat sertifikat belum? Udah yang bentuk hard copy-nya, Dok. Tapi buat yang soft copy-nya, saya nggak tahu apakah dikasih atau enggak. Oh, malah hard Saya copy. udah dapat sih dok di email. Iya. Mungkin teman-teman bisa cek sih. Oh, ada di email juga katanya. Saya belum cek sih, mungkin nanti saya cek dulu. Ya, sibuk soalnya aku ini. Sibuk apa? Sibuk main. Iya, Dok. So, jadi tadi ya, sertifikat termasuk yang bisa kamu upload juga di portofolio itu. Cuman harus di-scan, terus ukurannya nggak boleh lebih dari sekian megabyte kalau nggak tahu gimana. Itu nanti kalian lihat aja ya detailnya. Ada foto bareng setelah selesai itu pada saat waktu saya ngasih lecture, soalnya nggak diminta foto ya. Mungkin Ada beberapa, Dok, tapi saya yang jadi kendala tuh saya mintakan, Dok, ya kemarin tuh file fotonya ke belum ITB. dikasih. Udah dikasih, cuma itu tuh isinya yang hari terakhir saja, Dok. Nggak ada yang hari 1 dan sekian dan seterusnya gitu. Dan yang jadi kendala tuh kita sempat libur bukan libur sih, berubah sistemnya, Dok. 3 hari jadi online, Dok. Oh iya. Yang COVID itu ya, Dok, ya. Itu yang jadi kendala tuh, Dok. Kita nggak oke. foto Waktu semua, itu, Dok. Iya, waktu itu memang saya sempat lihat setelah saya baru mau pulang tuh itu teh nge-swab gitu antigen. Karena itu Iya, kali Dok. ada dugaan positif ya. Iya, jadi kita libur ganti Online. iya, jadi online, Dok. Iya, oke. Saya konfirmasi, kalian itu semester 3 semua kan sekarang ya? Naik semester 5, Dok, kita. Sorry, semester 5? Iya, Dok. Oh, oke, semester 5. Saya salah. Semua sama semester 5 ya? Iya, Dok. Oh, kalau gitu ya waktunya sebetulnya ya harus segera ya kalian buat topik skripsi supaya lebih early, lebih bagus kan? Ya, kalau semester 5 sih saya pikir harus dimulai. Nah, mungkin kalau saya ngasih beberapa clue deh ya sekarang. Kemarin tuh di community lab itu ada beberapa environmental exposure yang saya pikirkan gitu ya. Di community lab itu. Pertama, di sana itu banyak yang sakit kulit, SKBS. Memang itu simpel masalahnya, tapi ini intermezzo aja, saya jadi ingat kalau ada yang penyakit kulit karena gatal tuh ya obatnya digaruk gitu ya. Tapi just kidding ya. Tapi itu salah satu environmental itu artinya ke sanitasi ya, higien dan sanitasi gitu ya. Itu satu hal ya, outcome yang pernah saya observasi. Yang kedua, itu pertama ya, jadi kalau itu berbicara problemnya penyakit kulit. Yang kedua adalah di sana itu ada kelihatannya ada juga potensial problem dari sampah ya, itu manajemen sampah yang kurang baik gitu ya, dan itu potensialnya nanti bisa berdampak sebenarnya pada akhirnya. Dan yang ketiga adalah permasalahan lingkungan dari sisi adanya kemungkinan habitat nyamuk. Jadi ada kasus denggi dan kemana itu yang sampai sempat meninggal di suatu kampung gitu ya di daerah tersebut. Itu sudah 3 ya. Satu lagi apa ya? 2 lagi. Oh iya, di daerah itu juga ada peternakan tradisional untuk sapi. Jadi mereka itu ada yang beternak sapi tapi beternaknya tuh bukan profesional gitu, jadi tradisional. Dan itu otomatis bersebelahan dengan rumah gitu, si kandang itu. Dan itu potensialnya tentu menimbulkan banyak masalah ya gitu ya dalam kesehatan gitu. Ya.
Ya, setidaknya 4 itu, 4 judul itu. Tapi saya belum dapat 5 tuh. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Artinya coba kalian nanti bisa mungkin dalam gagasan juga nanti kita bisa kira-kira mengembangkan apa gitu ya studi yang bisa kalian lakukan sehingga nanti kalian bisa mulai mendesain skripsi kalian mulai dari sekarang dan harapannya nanti kalian bisa tepat waktu ya dan baik hasil risetnya ya berbekal dari stream itu. Karena saya lihat sih stream kan metodologinya yang paling terpakai ya. Kalian udah belajar statistik, setidaknya sudah belajar metodologi, jadi kalian bisa pergunakan itu, kalian aplikasikan itu, diamalkan lah dengan bentuk melakukan studi langsung. Mungkin kurang lebih demikian. Nanti kita lanjut diskusi minggu depan ya untuk itu. Sekarang kalian coba pikirkan aja kira-kira dari triggering isu yang tadi saya sudah sampaikan, mungkin kalian tertarik untuk memilih salah satunya. Oke, cukup. Kalau dari saya sejauh ini sudah cukup, Dok. Ya. Anis, Christine, Akila, sama Delvi, cukup? Sejauh ini cukup. Cukup, Dok. Oke. Baik, kalau demikian saya cukupkan dan sampai ketemu pekan depan ya. Tolong diisikan ya logbook dan mulai dibuat portofolionya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dok. Waalaikumsalam. Terima kasih.